Selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok DOSP 02 akan mempresentasikan praktikum final project mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Process. Studi ini membahas bagaimana pendekatan optimasi deterministik dan stokastik dapat digunakan secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional pada perusahaan manufaktur, yaitu DOSP 02 Incorporate. Pada bagian saya Adam. Agenda. Alur presentasi kami dimulai dari latar belakang dan perumusan masalah. Dilanjutkan dengan pemodelan matematis dan formulasi optimisasi. Kemudian hasil optimasi dan uji sensitivitas, analisis antrean sebagai pendekatan stokastik, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi manajerial. Latar belakang dan deskripsi masalah. DSP02 Incorporate merupakan perusahaan produsen camilan yang beroperasi di Amerika Serikat dan tengah merencanakan ekspansi fasilitas produksi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, perusahaan menghadapi tekanan utama pada biaya logistik, terutama biaya distribusi produk yang jadi menyumbang lebih dari 80% total biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan operasional menentukan kapasitas tenaga kerja pada unit pemrosesan pesanan, di mana keputusan staffing yang tidak tepat dapat menyebabkan inefisiensi biaya atau penurunan kualitas layanan. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dirumuskan ke dalam dua dimensi utama. Dimensi pertama yaitu facility location problem yang bersifat deterministik, yaitu menentukan satu lokasi pabrik dari empat alternatif, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dengan tujuan meminimalkan total biaya tahunan. Dimensi kedua adalah manajemen kapasitas layanan yang bersifat stokastik, di mana perusahaan perlu menentukan jumlah staf optimal dengan mempertimbangkan trade-off antara biaya tenaga kerja dan waktu tunggu pelanggan. Tujuan utama studi ini adalah menghasilkan rekomendasi keputusan yang objektif, terukur, dan berbasis data. Selanjutnya, dilanjutkan dengan teman saya Andika. Terima kasih kepada Mas Adam yang telah menjelaskan pada slide sebelumnya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan ini diselesaikan secara matematis. Oke. Pada slide kali ini, yaitu modeling overview. Permasalahan penentuan lokasi pabrik dimodelkan menggunakan Mixed Integral Linear Programming atau MILP karena melibatkan keputusan diskrit dan kontinu secara simultan. Keputusan diskrit direpresentasikan oleh variabel biner yang menunjukkan apakah suatu lokasi pabrik dibuka atau tidak. Sedangkan keputusan kontinu mempresentasikan alokasi distribusi ke masing-masing pelanggan. Untuk fungsi tujuan, selanjutnya untuk fungsi tujuan dari model ini adalah meminimalkan total biaya tahunan yang terdiri dari tiga komponen utama. Eh, Tiga komponen terdiri dari tiga komponen utama, yaitu biaya tetap pembukaan lahan, biaya inbound pengiriman bahan baku, dan biaya outbound distribusi produk jadi ke pelanggan. Formulasi ini memungkinkan seluruh komponen biaya dihitung secara terintegrasi sehingga keputusan lokasi tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi pada struktur biaya secara keseluruhan. Sini bisa kita lihat bahwa model ini memiliki beberapa kendala penting. Pertama, seluruh demand pelanggan harus dipenuhi tanpa kekurangan. Yang kedua, kapasitas produksi setiap pabrik dibatasi maksimal 20.000 ton per tahun. Dan yang ketiga, model ini secara eksplisit dibatasi pada single location strategi yang dinyatakan dengan kendala sigma XI sama dengan 1. Artinya, model hanya diperbolehkan memilih satu lokasi pabrik, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keputusan strategis pembukaan satu fasilitas produksi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, setelah model dirumuskan, berikutnya Pak Widi saya akan menjelaskan bagaimana model ini diselesaikan dan apa hasil optimasinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Andika. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan analisa sensitivitas.
Model MILP diselesaikan menggunakan Excel solver dengan metode simplex linear programming. Berdasarkan hasil optimasi, kapasitas satu pabrik sebesar 20.000 ton terbukti cukup untuk memenuhi total permintaan tahunan sebesar 11.900 ton, sehingga pembukaan lebih dari satu pabrik tidak diperlukan pada skenario ini. Hasil solver menunjukkan bahwa Tucson di Arizona merupakan lokasi pabrik yang optimal, meskipun biaya pembelian lahan di Tucson lebih tinggi dibandingkan Yuma. Keunggulan lain terletak pada jarak distribusi yang lebih dekat ke pelanggan utama, terutama ke Phoenix dan Albuquerque. Hal ini sangat signifikan karena biaya outbound merupakan komponen biaya terbesar, yaitu sekitar 81% dari total operasional, sehingga penghematan jarak memberikan dampak yang dominan. Dengan lokasi Tucson, tingkat utilisasi kapasitas pabrik mencapai 59,5% yang berada dalam rentang optimal dan masih menyisakan buffer sekitar 40,5% untuk pertumbuhan permintaan di masa depan. Selanjutnya, dilakukan uji sensitivitas dengan menaikkan biaya pengiriman dari $0,15 menjadi $0,20 per ton per mile. Hasilnya menunjukkan bahwa lokasi optimal tetap menuju Tucson, sehingga solusi yang diperoleh bersifat robust terhadap fluktuasi biaya distribusi. Selanjutnya, Pak Daniel akan membahas analisis lanjutan dari sistem antrean dan kesimpulan akhir. Selanjutnya, analisis stokastik. Pada sisi operasional, sistem pemrosesan pesanan dianalisis menggunakan model antrian MMS. Laju kedatangan pesanan adalah 20 pesanan per jam, sedangkan waktu pelayanan rata-rata adalah 4 menit per pesanan. Dengan demikian, satu staf mampu melayani sekitar 15 pesanan per jam, yang digunakan sebagai nilai service rate dalam model. Optimasi jumlah staf. Kami mengevaluasi 3 skenario jumlah staf, yaitu 5 orang, 4 orang, dan 3 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan 5 staf menghasilkan utilitas yang rendah, sehingga terjadi pemborosan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, penggunaan 3 staf meningkatkan utilitas namun meningkatkan resiko antrian dan waktu tunggu pelanggan. Skenario 4 staf memberikan keseimbangan terbaik antara biaya dan kualitas layanan, sehingga dipilih sebagai keputusan operasional yang optimal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis deterministik dan stokastik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keputusan strategis dan operasional perlu dipertimbangkan secara terintegrasi. Lokasi Tucson, Arizona memberikan total biaya tahunan terendah untuk strategi single location. Sementara penggunaan 4 staf dalam sistem pelayanan memberikan efisiensi operasional terbaik tanpa mengorbankan kualitas layanan. Saran, sebagai rekomendasi, perusahaan disarankan untuk menggunakan model ini sebagai decision support tool dalam perancangan ekspansi dan evaluasi kapasitas operasional di masa depan. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak hanya berbasis intuisi, tetapi juga berbasis analisis kuantitatif yang terukur. Sekian presentasi yang bisa kelompok 2 sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.